Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Bahasa Indonesia 13. Di sini kami akan mempresentasikan terkait penugasan sumber referensi kredibel dan aplikasi Mendeley. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Kadek Wahyudi Pratwasana, dan teman saya. Saya Mel Christopher Saputra. Nama saya Hilda Adianita Sugianto. Nama saya Maulana Ahmadi. Saya Marina Nindya. Nama saya Sinta Amalia. Oke, next. Adapun bahasan dari presentasi kami yaitu yang pertama, pengertian referensi kredibel, yang kedua, pentingnya referensi kredibel, yang ketiga, kriteria referensi kredibel, kemudian yang keempat, cara menemukan referensi kredibel secara daring, dan yang terakhir, cara mengelola referensi di aplikasi Mendeley. Dan kami akan menampilkan langsung tutorialnya. Next. Baik, bahasan yang pertama yaitu apa itu referensi yang kredibel. Akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa itu referensi yang kredibel? Next. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal juga dengan istilah rujukan. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Kredibilitas atau kredibel menurut KBBI adalah dapat dipercaya. Next. Jadi, referensi yang kredibel adalah sesuatu yang dipakai atau rujukan yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak untuk memperkuat pernyataan dalam pemberian informasi. Next. Apa pentingnya referensi yang kredibel dalam penulisan kerangka ilmiah? Next. Pentingnya referensi yang kredibel. Yang pertama, memperkuat argumentasi. Tujuan pertama dari referensi kredibel yaitu dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Tujuan berikutnya sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya dari milik orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut dapat mencantumkan referensi untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi yang benar kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu informasi kepada para pembacanya mengenai hal sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Selanjutnya, bagaimana kriteria referensi yang kredibel? Next. Kriteria referensi yang kredibel yaitu yang pertama, dapat dipercaya atau terindeks. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Yang ketiga, yaitu dapat dilacak oleh PISSN atau EISSN International Standard Serial Number, ISBN International Standard Book Number, atau DOI, Digital Object Identifier. Next. Bagaimana cara menemukan referensi yang kredibel secara daring? Next. Yang pertama yaitu melalui penerbit, contohnya yaitu PPI ITS, Science Direct, Tenfonline, Search Publication, Elsevier, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jurnal ilmiah seperti POMIX, Jurnal Sosial Humaniora, Pertanika, International Journal of Entrepreneurship and Small Business, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu melalui pengindeks jurnal ilmiah, contohnya DOAJ, ORCID, Google Scholar, Scopus, Web of Science, Sinta, Copernicus, Garuda, Mendeley, Academic Research Index, Crossref, dan sebagainya. Ya, saya akan mencontohkan bagaimana cara mencari jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel. Yang pertama, kita bisa menggunakan Science Direct. Kita bisa cari di search engine. Kita cari Science Direct. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal memasukkan apa kata kunci yang kita cari, atau bisa juga kita memasukkan nama penulis, bisa kita juga masukkan judul dari jurnal tersebut, bisa volumenya, bisa halaman. Kita coba cari menggunakan kata kunci ini. Maka akan muncul banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah ada. Apabila kita klik seperti tadi, maka akan muncul jurnal tersebut dari ekstrak, dari keywords-nya, dan penjelasan dan isinya. Atau kita juga bisa download jurnal ini melalui tombol download PDF di atas ini. Oke, jadi kita akan mempersempit bahasannya ke aplikasi Mendeley. Apa itu aplikasi Mendeley dan bagaimana mengelola referensi di aplikasi tersebut?
Next. Nah, Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak gratis yang ditujukan untuk mengelola, membagi, dan mencari karya tulis ilmiah. Mendeley tersedia dalam bentuk web, desktop, dan aplikasi. Ketiganya bisa terintegrasi dalam satu pekerjaan penelitian, baik perseorangan maupun kelompok. Next. Kemudian, pengelolaan referensi di Mendeley ini ada cara-caranya, yaitu mengunduh Mendeley dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun, menambah referensi dari file PDF yang sudah ada, menambahkan referensi secara manual melalui web maupun desktop, mengorganisasikan referensi. Next. Menambahkan citasi di dalam dokumen, membuat grup, sinkronisasi pustaka atau library Mendeley, membuat bibliografi. Kemudian, nah untuk tutorialnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial cara untuk download dan registrasi Mendeley. Pertama kita akan masuk ke Google Chrome, kita ketik download Mendeley di sini. Kemudian kita bisa langsung download di sini. Kebetulan tadi saya udah download, jadi kita bisa langsung buka foldernya. Di sini kita akan langsung install. Klik yes. Kita next, I agree, next, install. Kita tunggu proses install. Oke, udah selesai, kita bisa langsung finish. Kita akan cek di sini udah ada di tampilan layar depan, udah terpasang aplikasi Mendeley for Desktop. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk registrasi Mendeley. Kita bisa registrasi melalui di sini atau kita bisa lewat, kita buka Google Chrome, kemudian kita search register Mendeley. Kita bisa klik di sini. Ya, kemudian kita klik create account. Ya, kebetulan saya udah ada akun, tapi kalau mau registrasi itu caranya kita tinggal masukkan email, kemudian kita isi passwordnya, kita klik oke, kemudian kita cek email kita, nanti akan terkirim verifikasi konfirmasi email. Kita klik, kemudian akun Mendeley kita udah siap untuk dipakai. Sekarang kita akan coba login ke Mendeley. Masukkan alamat email dan masukkan password. Oke, kita udah masuk, jadi seperti inilah tampilan dari Mendeley for Desktop. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley di desktop atau PC. Yang pertama untuk mengelola referensi, dan yang kedua untuk menulis sumber kutipan dan daftar pusaka di Microsoft Word. Jadi di sini saya sudah menginstal aplikasi Mendeley. Jadi kita buka aja aplikasinya. Dan pastikan kalian sudah mendaftar. Dan ini adalah tampilan utama dari aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat fitur-fitur yang akan kita pakai saat membuat citasi dan daftar pustaka. Di sini ada library. Di sini nanti bakal menampilkan jurnal-jurnal atau artikel yang akan kita pakai sebagai referensi. Dan di sini ada fitur literatur search, nanti kita cari buat referensi terkaitnya. Tapi sebelum itu, pastikan dulu kalau Mendeley kalian udah install plugin Microsoft Word. Caranya itu cari di tools, terus kalian klik ini nanti install Microsoft Word plugin. Nah, itu gunanya buat apa? Nanti kalau misalnya kalian buka Word, habis itu references, terus kalian bisa lihat di sini udah langsung sinkronisasi sama Mendeley-nya. Nanti kalian kalau misalnya membuat citasi atau daftar pusaka, bisa langsung ke sini, langsung ke sinkron sama jurnal yang kalian simpan di Mendeley tersebut. Oke, jadi di sini saya udah punya tulisan tentang COVID-19. Terus di tulisan ini tuh saya ada cari referensi dari artikel atau jurnal terkait. Dan saya mau menambahkan citasi. Caranya yang pertama, di aplikasi Mendeley, buka di literatur search. Nah, di sini kalian cari artikel atau jurnal
judulnya yang kalian pakai sebagai referensi tersebut. Jadi misalnya nama artikel yang saya pakai itu, nah ternyata nama artikel yang saya pakai itu ada di sini nih, yang di atas ini. Pastikan nama artikelnya itu benar ya, atau sesuai. Nah, di samping ini kalian bisa lihat judul artikelnya, penulisnya, siapa publish-nya, kapan publish-nya. Nah, di sini juga ada tentang tulisan DOI, ISSN. DOI itu Digital Object Identifier, yang mana itu berarti artikel yang kita pakai itu kredibel, sesuai syarat kan ya. Nah, balik lagi ke referensi yang kita pakai. Nah, terus kita klik di bagian sini, kita klik biar jadi centang seperti ini. Itu akan membuat referensi tersebut masuk ke library kita. Jadi kita lihat ke all documents. Nah, referensi tersebut yang kita cari tadi masuk ke library kita. Nah, setelah itu balik lagi ke Word. Saya akan menambahkan citasi dari referensi tersebut. Saya akan menempatkan citasi tersebut di akhir paragraf. Ke references, insert citation. Nah, muncul seperti ini. Kalian bisa pakai fitur search ini sesuai judul bukunya, atau bisa ke go to Mendeley. Saya prefer go to Mendeley. Nah, muncul ke library kita. Kalian klik referensinya, habis itu klik cite. Ya, jadi otomatis muncul citasi sesuai referensi yang kita pakai di paragraf tersebut. Itu misalnya kalau itu merupakan cara kalau misalnya kita mau cari referensinya di Mendeley. Tapi gimana kalau misalnya di literatur search ini nggak ada referensi atau artikel yang kita pakai gitu. Jadi kita bisa menambahkan artikel atau judul yang kita pakai di library kita dengan fitur add. Jadi misalnya tuh saya ada nyari artikel di Google Scholar, terus saya nemu yang satu ini. Nah, kalau misalnya kita udah nemu jurnal atau artikel yang kita mau pakai, kita bisa klik download jurnal tersebut. Nah, di sini saya udah mendownload jurnalnya. Terus kita balik lagi ke Mendeley desktop-nya. Kita mau menambahkan artikel yang tidak ada di fitur search ini. Kita klik add yang di bagian sini. Kita cari referensinya. Oke, pilih filenya, open. Ya, muncul referensinya langsung ketambah di library kita. Nah, balik lagi ke Word. Sekarang kita bisa nambahin citasinya. Seperti awal, references, klik insert citation. Kali ini saya bakal coba pakai fitur searching yang di sini. Ya, ini ya. Klik OK. Yang muncul citasi referensi yang saya pakai di paragraf tersebut. Dan ini sudah sesuai dengan kaidah KBBI, jadi kita nggak perlu khawatir lagi atau ngedit-ngedit. Ini udah sangat praktis. Nah, selanjutnya, cara menambahkan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Dengan insert bibliografi. Kita klik, dan akan otomatis muncul daftar pustaka sesuai dengan referensi yang kita pakai di tulisan sebelumnya. Baik, sekian pemaparan dan tutorial yang kami lakukan terkait sumber referensi kredibel dan aplikasi Mendeley. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon minta maaf. Sekian, terima kasih.